Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 103 bagian 1. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf dzal kita panjangkan 2 harokat. Kemudian di sini ada harfulin atau huruf lin, sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya kita lembutkan. Lalu berikutnya ada hukum alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shad, maka cara bacanya alif lam tidak perlu dibaca, melainkan dari mim langsung dimasukkan ke shad. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Ada hukum mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah yang tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. As-shalah, depan lamnya ada waw tapi wawunya tidak perlu dibaca, jadi lamnya tetap 2 saja. As-salata ini depan fa-nya juga ada alif, tapi alifnya ini bukan mad, bukan pemanjang ya. Jadi ini tuh hamzah wasal. Hamzah wasal ini jika di tengah tidak dibaca, kalau di awal bacaan baru dibaca ya. Ini tidak dibaca ya, fa-nya tetap pendek. Fadhkuru, huruf ra dibaca secara tafkhim, sebab ra-nya ada baris di atas yaitu dhammah. Maka cara bacanya adalah dibunyikan dengan tebal. Bagaimana cara menebalkan huruf ra? Yaitu dengan mengangkat pangkal lidah kita. Ru ya. Fadhkuru. Kemudian jika berhenti di ru, ini panjang 2 harokat karena ini hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab waw sukun sebelumnya ada baris dhammah. Jadi kalau berhenti panjang ya fadhkuru. Namun dibaca panjangnya hanya ketika berhenti saja. Saat wasal atau kita meneruskan bacaan, maka madnya ini gugur, ra-nya pendek. Fadhkuru langsung tekan ke lam. Kenapa? Karena di sini ada pertemuan 2 sukun atau yang disebut dengan iltiqa syakinain. Huruf sukun pertama adalah huruf madnya yaitu waw sukun. Huruf sukun kedua adalah lam sukun. Nah, kenapa lam sukun? Karena pada lam tasydid ini sebetulnya ada lam double ya, lam sukun dan lam fathah. Nah, sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyi. Fadhkurullah, ra-nya jadi pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Fadhkurullah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim, sebab huruf sebelumnya ra berbaris dhammah. Maka cara bacanya lamnya ini tebal, bunyinya Allah. Fadhkurullah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka cara bacanya alif lam tidak dibaca.
Ya, jadi alif lamnya tidak dibaca atau dimasukkan langsung ke lam berikutnya ya, atau disebut dengan idgham syamsi. Fadhkurullah, Allah matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka cara bacanya lam ini panjang 2 harokat. Qiyah, ya matobi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya baris fathah. Maka huruf ya kita panjangkan 2 harokat. Qiyamau. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah, karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf waw. Maka tanwinnya masuk ke waw, qiyamau, dan dengungkan. Jadi ada suara yang masuk ke hidung kita. Tahan ya. Qiyamau wa matobi'i dhahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya baris dhammah. Maka huruf ain kita panjangkan 2 harokat. Wa qu'udaw. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah, karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf di depannya yaitu huruf waw. Maka tanwinnya dimasukkan ke waw, wa qu'udaw, dan tahan dengungkan. Wa qu'udaw wa ala. La, di sini ada hukum matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka cara bacanya dipanjangkan lamnya ini 2 harokat saja. Wa ala junub, nu matobi'i dhahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Maka cara bacanya nun ini panjang 2 harokat. Junubikum. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Kita boleh memilih berhenti atau lanjut pada tanda baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.